Ya ampun, real penipu, penipu. Astaga, ya Allah. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi di konten Set Food. Ya, di konten Set Food kali ini gue mencari-cari rekomendasi sendiri ya, karena gue ngeliat rekomendasi Set Food dari kalian itu sebagian udah ada yang gue cobain dan sebagian ada yang gue kayak menurut gue, ih, thank you banget nih, rekomendasinya epic. Tapi pas gue tungguin, kenapa nggak buka-buka? Padahal waktu pas sebelum gue mau kontenin, buka tuh. Gue tungguin beberapa hari nggak buka lagi. Kok punya insting? Nah, akhirnya gue cari-cari sendiri dong, dan gue menemukan salah satu tempat makan yang spesialisnya itu menjual nasi kuning, terus ada juga gorengan. Sebenarnya nggak punya specialty dia. Ada nasi kuning, ada gorengan, ada bubur cum-cum, macem-macem dah. Nah, di sini gue udah pesen beberapa menunya. Ini gue pesen dari sebuah rumah makan yang punya rating 2,3 dari 600 lebih per review, coy. Kalau gue rating-rating terbarunya juga amsyong-amsyong gitu ya. Mungkin gue bakal bacain beberapa komentar aja, mungkin 3 kali ya. Katanya ada yang bilang, nasinya lembek, telur baladonya udah agak bau, bener-bener asal banget jualannya. Tidak sesuai foto dan rasa biasa banget untuk ukuran nasi untuk 30.000. Nasi uduk 30.000. Cuma ada nasi perak banget, ayam 1/8, ayam 1/8, telur balado, bihun goreng sesendok, gak ada timun dan telur dadar iris. Restonya kurang bersih dan makanannya juga kurang segar. Oke. Seperti biasa, ya karena di sini gue udah pesen beberapa menunya dan ada menu yang basah-basah. Mungkin kita akan dahulukan yang basah-basah. Kita cobain bubur kacang hijaunya. Ya, di sini yang sudah dibeli oleh timku. Ini adalah bubur kacang hijau ketan hitam dengan harga 16.000. Ya, seperti biasa ya. Foto itu memang menipu sekali ya, karena gambarnya sangat tempting sekali gitu ya, warnanya juga bagus, ada pandannya. Lu lihat datang, ini siapa yang habis bikin bubur koran? No. Warnanya ini gue yakin nih dengan cita rasa koran pos kota nih, anjay. Lihat bentukannya begini, Pak. Nih, tuh ya, kacang hijaunya Pak. Ya Allah, mana Pak? Ini serok-serok aja nih, bisa nggak dapet. Biasanya kalau kacang hijau ya lu sini ada, di sini ini bisa nggak dapet loh. Tuh, ini ketan hitam ya Om Pak. Parah banget, ini asli nggak bohong gua. Dan ada bubur sumsumnya loh. Walaupun sedikit. Gue kira awalnya kelapa loh. Karena dia menggumpal-gumpal. Tuh. Ya ampun, sedih banget ya. Coba gue cium dulu dah. Biasanya kan dia kalau bubur ketan, bubur kacang hijau tuh aroma pandan, gula merahnya tuh harum coy. Ini. Demi Allah ya, bau apa? Kayak bau apa ya? Kayak bau warung-warung apa gitu. Cobain lu dah. Tapi seperti biasa, sebelum gue cobain, kita ada yang nitip nama gelas dulu nih. Oke, seperti biasa gue bakal bacain nama gelas. Di sini ada komen dari si Gita Ayuning Tias 6228. Uhuy, pertama titip nama gelas, Mang Alfian, nama anak aku yang baru menginjak usia toddler. Yaudah lah ya, kita minum bersama Alfian. Bismillah. Oke, kita cobainnya langsung. Gue sangat semangat karena udah lumayan lama nge-konten Set Food, jadi lidah gue udah kembali upgrade gitu ya. Lidah gue udah terbiasa dengan makan makanan enak, dan sekarang ketemu beginian. Hasil prakarya manusia-manusia jahat. Ayo kita cobain ya. Ini dia, kita cobain langsung ke ketan hitamnya sama kuah-kuahnya. Mantap. Makan dulu, muntah belakangan. Let's go, tanpa ragu. Ya, gue gak muntah. Oke. Oke. Jujur belum sampai men-trigger saraf-saraf mau muntah gue. Tapi menurut gue pribadi ya, ini bubur kagak worth it sama sekali. Kenapa? Kalau lu perhatiin ya, ini isiannya dikit banget. Ini tuh kayak sisa-sisa kacang hijau atau ketan hitam yang ada di kuali. Ah anjay, ada yang beli, ya udahlah gue habisin aja gitu tuh. Kayak nggak niat ngasih no. Terus habis itu nggak ada aroma-aroma gula merahnya atau aroma dari pandannya, itu kagak ada coy. Jadi kayak gurih-gurih santannya sih ada ya, cuman
Ini sumpah aftertaste di tenggorokannya nggak enak banget dah. Kayak agak bau apek gitu loh. Cuman belum men-trigger gue untuk muntah sih. Coba bubur cum-cumnya ya. Ya, tuh ini bubur cum-cumnya. Aneh banget gak sih bentuknya tuh? Kayak gaji di bakso. Ya, cobain ya, mari. Baunya kayak bukan bau makanan namanya lo dah. Kayak bau benda, kayak bau inian, barang-barang di rumah terbengkalai, tau gak sih lo? Loh, kayak bau laci gitu loh. Beneran dah. Cuman karena mungkin lidah gue udah terbiasa yang susah-susah kali ya. Tapi sumpah ini gak enak banget, asli gak bohong. Kalau gue disuruh habisin, gue gak bisa. Kalau sekedar icip-icip dan gak muntah, gue masih bisa. Tapi kalau suruh habisin, gue gak bisa. Oke, kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini, ini yang kita udah beli adalah bakwan udang dan bakwan sayur. Jadi kalau bakwan udang itu harganya 5.000, bakwan sayur harganya 5.000 buat satu piece tuh. Buat satu piece. Jadi gue beli dua-dua tuh kan. Jadi totalnya 20.000. Kami pikir tadinya bakwannya berarti satuan yang gitu, kan yang agak gede. Oh, gocengan. Oke lah gitu loh. Dikirimnya nih, lu lihat gorengan yang apa, yang bakwan pikul ya. Tuh atau yang bakwan etalase depan Alfa biasanya nih. Tuh. Ini kan 1.000-an ya, gue beli 20.000 guys. Dikirimnya begini, kagak ada bakwan udang. Ya ampun, real penipu. Bener nih. Ini nih ya, tipe-tipe penjual ya, yang jualannya modal prom, yang pakai AI. Anjay. Udah kita coba ya. Makan ya. Yuk, bismillah. Ini gorengan-gorengan yang kalau lu makan besokannya amandel. Ya mari. Astagfirullah, ya Allah. Keras banget pak. Persis gorengan pickle tuh yang depan Alfa tuh kan, yang pakai etalase bawon-bawon kecil gini. Biasanya 1.000-2.000-an lah harganya. Ini 20.000, gue cuma dapat 5, ya Allah. Udah dapat pagembus gue kalau makan. Nah, keras banget lagi. Tapi kok dari segi rasa not bad ya. Karena bener-bener kayak bakwan pinggir jalan. Masih bisa makan sih gue, cuman gak rela aja duit gue melayang segitu. Dan lihat cabenya dong, kayak gak niat. Lihat noh, cabenya noh. Ya ampun. Ini oke lah nih, gede rawitnya. Ini tibang yang begini aja lu lempar noh. Tuh lu lihat ya bakwannya. Tuh, ini harganya goceng loh guys. Harganya goceng loh ini. Makan. Ya Allah. Keras banget ini, ya Allah, pinggirannya. Gue percaya sih, ada kutipan mengatakan tidak ada orang yang dengan sengaja pergi ke dapur untuk memasak makanan yang tidak enak gitu. Gue percaya kutipan itu. Contohnya orang ini. Dia pasti tidak ada niat guys, tapi nggak punya kesadaran. Otaknya miring, masuk dapur. Udah, kita cobain aja menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli di sini ada nasi kuning komplit. Dan di sini tulisannya ini adalah produk yang paling laku. Harganya 30.000 coy. Deskripsinya nasi kuning plus ayam goreng 1/8, telur bulat balado, mie goreng, telur dadar iris plus kerupuk. Oke, lihat nih ya. Kerupuk ada. Sekarang kita lihat di sini. Ini nasi kuning. Oke, ada ayam. Kata dia apa? 1/8. Ini kayak 1/12. Nah, ini bukan 1/12 sih. 1/pelit ya namanya. Sepelit ini mah coy. Ya ampun, 30.000. Dapat topping. Terus bukan mie goreng ya, dapatnya di sini justru bihun goreng. Kecil ya, dikit banget ya. Ini telur balado dan nggak ada dadar iris. Katanya dadar iris. Bener-bener nih. Bener-bener. Kita cobain nasi kuningnya. Nih nasi kuningnya. Ya Allah, perak, bener perak. Cobain. Gue bukan termakan sugesti, tapi gue termakan aroma-aroma bau sialan ini sih. Ya mari. Anjir, bisa begini ya? Mana bisa begini ya? Berinovasi. Ya, pertama yang gue rasakan adalah kok dia bisa bikin nasi kuning bener-bener warnanya dong kuning ya? Kagak ada rasanya, anjir. Pertama ya, lu lihat nih. Nih, ini pertama dia punya nasi keras.
Sumpah nih nasi keras ya. Jadi bukan perak lagi coy, keras kayak orang masak nasi kurang air. Ya kalau nenek-nenek nggak punya gigi makan ini ya, keselak. Nasi per butiran tuh bikin batuk kalau glinding ke tenggorokan. Terus ini tuh nggak ada aromatik ala-ala nasi kuning, nggak ada asin gurih-gurihnya. Jadi kayak nasi magicom biasa, tapi warnanya kuning guys. Bau kunyit gitu kagak ada, seriusan. Tuh, kayak begini deh. Mana seriusan ya, yang bikin gue memuntahkan ini adalah karena ini aromanya udah kayak nasi mau basi guys. Kalau gue disuruh bang paksa telan bisa, tapi gue takut gue besok-besok kagak review makanan ini. Masa gue memori ya manja. Gara-gara nasi kuning kan konyol ya. Ya udah lebih baik gue muntahin, sumpah baunya apek banget nggak bohong gue. Tapi kita coba mungkin ke lauk-lauk ya, karena itu kan baru si nasi kuningnya ya. Kita coba ayamnya yang katanya 1/8 potong ini. Ya mari. Ayamnya dia aja, cuman keras. Dibilang enak agak, tapi masih bisa dimakan. Jadi dia pakai bumbu serba jadi itu ya, ada asin-asinnya doang. Gua asal dia ada asinnya itu bersyukur gua. Coba telur balado ya, balado. Balada nih mah. Telurnya kayak gak busuk sih ya. Coba cium dulu aroma telurnya. Kayak normal. Cobain dulu deh. Yuk mari. Mau makan pakai nasi lupa, nasi yang gak enak. Telur balado yang bisa gue makan ya, selain cabai itu ada aroma lain guys. Ini bener-bener kayak cabai digaremin. Sumpah gak bohong gue. Bukan balado, ini telur sambel. Mana cabainya? Sumpah asin banget gak bohong gue demi Allah. Asin banget, asin gila. Tapi sayang nih telurnya sih masih bisa dimakan karena dia telurnya tuh udah digoreng. Ya, kalian bisa lihat tuh. Tapi kita nggak usah pakai sambal, ini asin banget nggak bohong. Ini tuh bener-bener kayak cabai tapi digaremin. Cabai blender digaremin. Asin banget gila. Yuk mari. Mending gini gua. Gak usah bikin balado lu. Sesat. Cobain bihunnya. Ini ada bihun nih guys. Ya yang di pojokan dong kayak guci nih. Set kita angkat. Tuh langsung hilang deh gon. Aroma bihunnya sih agak meyakinkan ya. Kayak bihun-bihun yang agak ada bumbunya gitu loh. Yuk mari. Bihun gorengnya mendingan ya. Kemakan, masih tahu bumbu. Ada aroma bawang-bawangannya, ada gurihnya, asinnya pas. Ini juga kali bihunnya ngambil dari tetangga ya. Bisa enak sendiri dia. Gagak solid banget jualan makanan. Sisa yang nggak enak, bihunnya enak. Oke, yang jelas ini harga 30.000 sih, sumpah. Menurut gue pribadi dan menurut pikiran normal gue sih tidak worth it. Dan gue nggak tahu sih, apakah ada orang yang punya selera seperti ini. Karena mau pengen ngomong selera beda-beda juga gue yakin sih 99 orang dari 100 orang gue yakin setuju dengan pendapat gue sih. Oke, kita cobain aja ke menu yang berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli di sini ini adalah menu terakhir yang menjadi perjamuan sesajen kita ini, guys. Oke, ini adalah menu nasi uduk komplit deh. Nasi uduk plus ayam 1/8 goreng, telur bulat balado, mie goreng, telur dadar iris plus kerupuk. Oke, kerupuk ada. Kalian lihat di sini ya. Nah ini udah gue obrak-abrik soalnya ya. Tuh, nasinya kering banget sama nih. Sumpah nasi itu nasi kering guys. Beda ya kalau lo nyebut perak, ini tuh kering. Dan mau tau nggak apa? Nggak ada aroma nasi uduknya. Serius, nggak ada aromatik nasi uduk ya. Nggak ada bawang goreng, nggak ada dadar iris, kagak ada lagi. Ayam juga konsisten ya, ayam kontet. Sama ini tuh, telur dadar asin gue yakin 1 kuali. Ini bihun enak. Nah bihun harus gue puji lah, bihun enak ya. Bihun enak, aduh tidak terselamatkan dia. Oke, kita coba nasi uduknya. Anjir, wanginya bisa sama begini sama nasi kuning ya? Sumpah guys, ngeribet gue makan ini, nggak bohong gue. Aduh. Cobain dah, yuk mari bismillah. Bau banget, bau apek demi Allah. Wah, mampu gue. Tapi, barunya di mulut gue review dikit, nggak ada rasanya. Nah, bau apek, sumpah. Nyol, bau apek gila. Nggak apa. Kita cobain ayamnya ya, kali aja ayamnya beda. Ini ayam 1/8 katanya, cobain. Ayam normal ya, bisa dimakan. Asik
dada gitu. Telur. Coba ya. Siapa tahu yang ini enak. Telur. Siapa tahu yang ini enak. Yang tadi asin banget, sumpah. Gak kerasa bumbunya, cuman kayak cabe doang. Coba ya, mari. Oh, sama. Ini udah. Tampilannya bener-bener kayak sambel ya. Tapi rasanya tuh kayak lu gerus cabe nih, cabe rawit sama cabe merah lu gerus, lu kasih cabe. Jangan dikasih tomat atau misalnya jangan dikasih, kalau balado kan biasanya entah itu ada daun jeruk atau ada daun salam gitu atau pakai serai. Pokoknya ada rasanya gitulah, nggak cabe doang gitu. Cabe doang asin sumpah. Kalau lu bilang lah makannya sama nasinya nggak enak. Gue juga bingung. Gue dari tadi pengen refleks pakai nasi, gue lupa nasinya apa. Ayam. Oke. Jadi kesimpulan lu gimana bang terhadap warung ini bang? Dan tutup aja dah, bener dah. Buka juga bawa dosa pak, asli pak. Ini bikin orang ngomel-ngomel, dianya juga jualan kagak berkah sih. Oke, ini fix menurut gua real set food sih ya, asli sesuai dengan ratingnya. Malah kalau bisa ada rating 1 sini resto. Kalau kalian punya rekomendasi set food, tentunya gue tetap akan kurasi. Bisa kirim aja ke mamangkuliner.bisnis@gmail.com atau makanan-makanan menarik lainnya. Nanti tim gue yang kurasi, tahu-tahu kontennya naik. Segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna.